Awal mula dikisahkan ada beberapa orang dari Denawa yang sedang berada di dunia manusia yang mana sang Denawa tersebut mencuri ternak-ternak dari para warganya, kemudian kita diperlihatkan kepada Suliwa yang sedang merayu akan Galuh Parwati untuk tidak berpatroli karena itu akan membahayakan dirinya dan si Galuh Parwati, yang mana sang Galuh Parwati bersikeras untuk ikut ke tempat-tempat yang dicurigai adanya Denawa dan komplotannya, sehingga Galuh masih saja ngeyel, mengatakan akan janjinya yang terdahulu. Akhirnya sang Suliwa pun mencari cara agar Galuh mau tinggal, karena yang ia hadapi sangatlah berbahaya akan situasinya, terlebih lagi ada siluman serigala dan para Denawa hingga pada akhirnya Suliwa pun berhasil mengalahkan ego seorang wanita yang mana ia mau tinggal di dalam tempat tinggalnya sendiri. Kita bisa mati sia-sia, apalagi kalau pencuri itu kalau dama. Loh? Kalau terjadi apa-apa dengan diri saya, kamu bisa segera minta tolong kepada Gusti Prabu Angling Dharma. Ya? Bagaimana saya bisa tahu? Kakang selamat atau tidak? Begini. Kalau sampai pagi aku belum kembali, berarti aku mengalami nasib yang kurang menguntungkan. Kamu segera pergi bersama Bongoh ke Malopati. Ya? Bagaimana, Kang? Aman, Kang. Sebelah sana bagaimana? Aman. Suasana begitu. Di luar ruangan atau di luar dari rumah tersebut, para warga menemukan adanya Denawa yang sedang mengambil binatang ternak. Mereka kemudian berteriak meminta akan pertolongan, mudah-mudahan ada yang menolong, sehingga sang Suliwa yang kebetulan lewat langsung garcep untuk adu mekanik bersama mereka. Ia pun sangat-sangatlah penuh dengan kekuatan sehingga sang Suliwa pun bertarung dan akhirnya ia tidak mampu untuk menghadapi sang Denawa tersebut meskipun dengan cara apapun ajian yang telah dikeluarkannya. Bersamaan dengan itu sang Denawa pun akhirnya menghilang dan Suliwa pun pingsan dan didatangi ia akan gurunya yang bernama Pangeran Suryapati. Liwa. Pangeran Suryapati pun datang, berbicara dengan ruhnya, yang mana ia pun sangat-sangatlah meminta petunjuk kepada sang gurunya, yang bernama lengkap adalah Pangeran Suryapati, sehingga sang Suliwa pun dibuat bengong dengan pernyataan Pangeran Suryapati, yang mana Pangeran Suryapati pun sungguh juga tidak mengetahui akan penangkal ilmu tersebut, yang mana ia pun sedikit memberikan petunjuk kepada sang Suliwa karena ia pernah mendengar orang-orang tua dahulu, dan haruslah memberitahukan kepada sang Gusti Prabu Angling Dharma. Kemudian ia haruslah terlebih dahulu kembali ke jasadnya karena cucunya yang mana ia adalah Galuh Parwati mengkhawatirkan karena itulah, ia haruslah kembali kemudian ke tempat Gusti Prabu Angling Dharma. Saya pernah mendengar ada ajian yang mampu
memindahkan salah satu indera ke dalam bayangannya sendiri. Saya menduga mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Jadi, Mungkin kalau yang kamu lukai bayangannya, dia akan merasa sakit. satu lagi ingin saya ketahui, Guru. Apakah ilmu menembus alam maya itu bisa dikalahkan? Terus terang, saya kurang tahu, Suliwa. Itu ilmu yang sudah sangat kuno. Tidak ada seorang pendekar pun yang memiliki ilmu itu. Kalau ilmu halimun biasa, banyak yang menguasai. Sudahlah, Liwa. Kamu kembali ke Padepokan. Cucuku Galuh Parwati sangat mencemaskan kamu. Saya akan muncul sewaktu-waktu kau membutuhkan. Baik, Guru. Kami menemukan dia tergeletak di dekat ronda yang juga jadi korban. Ada yang melihat Kisanak ini menginap di rumah Mbok Randu, maka kami bawa kemari. Iya, terima kasih Kisanak. Iya, permisi. Iya. Noh, tolong ambilkan baso. Benar saja, barang Galuh Parwati pun mengkhawatirkan keadaan Suliwa yang mana, ia pun sangat-sangatlah mengkhawatirkannya sehingga ia tidak bisa untuk tidur, yang mana sang Suliwa pun digotong ke Padepokan Sugaluh yang mana semalam keadaan terluka parah sehingga sang Bongo pun mulai bertingkah aneh akan tetapi ia dapat menyembuhkannya dan sesudah sadar sang Suliwa pun memberitahukan kepada Galuh Parwati untuk besok segera ke Malwapati, yang mana ia haruslah memberitahukan sesudah itu, akan petunjuk yang diberitahu oleh sang gurunya tersebut, tentang ilmu apa yang telah digunakannya. Kamu yang membawa saya kemari, loh. Bukan. Penduduk desa ini, mereka juga mengangkut lebih dari 5 orang korban. Kita harus segera ke Malwapati, loh. Gusti Prabu harus segera diberitahu. Iya, benar Kakang. Saya yakin para Kaladama itu yang telah melakukan kekacauan di Malwapati. Bukankah mereka sudah berjanji kepada Prabu Dewata Cengkar untuk tidak mengganggu manusia lagi? Iya. Tapi saya curiga
Siluman serigala itulah yang telah mempengaruhi makhluk yang sangat polos dan sangat jujur itu. Semuanya serba aneh, Kakang. Besok kita berangkat. Kurang ajar, matamu tuh di mana? Kamu yang abrak. Ini dia. Ini apa tadi? Sudah. Benar-benar berubah, Kakang. Sepertinya mereka sedang dicekam ketakutan. Iya, Sesampainya di Malwapati, para warga berlarian karena takut untuk mempersiapkan kalau diserang untuk berjaga-jaga pada malam harinya. Ada yang juga melakukan ritual seperti yang dilakukan oleh Patih Batik Madrim, karenanya Sang Suliwa dan Galuh Parwati pun juga merasa keherahan dengan apa yang terjadi karena situasinya menjadi gawat, dan lebih konyolnya lagi Sang Bongo pun mulai untuk tidur karena kebiasaan dari lama. Karena ia adalah bernama Bongo yang artinya ya cari sendirilah, di saat situasi gawat begini, ia malah tidur dan tidak melakukan apa-apa. Om Dewa Ganapati Nama Swaha. Om Dewa Ganapati Nama Swaha. Om Dewa Ganapati Nama Swaha. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Kita bisa cobakan. Tapi sebenarnya kalau saja aku bisa menembus alam maya yang mereka masuki, aku akan mampu mengalahkan para denawa yang kalian sebut sebagai Kaladama. guru membisikkan itu waktu saya pingsan terkena hantaman kapak tanduk Kaladama itu, Gusti Prabu. Kalau diperbolehkan, saya dan Kakang Suliwa ingin ikut membantu. Apakah kamu perlu ikut, Lu? Karena keadaannya tidak segawat seperti yang telah diceritakan orang. Sedangkan di negeri ini masih banyak orang-orang yang sakti. Di dalam kedaton Sang Suliwa dan Prabu Angling Dharma, jangan lupakan juga yang bernama lengkap adalah Galuh Parwati sedang berbicara dengan Sang Prabu Angling Dharma, hingga pada akhirnya Sang Galuh Parwati merajuk karena ia tidak diikutkan dengan sang kekasihnya yakni bernama lengkap adalah Suliwa. Sang Prabu Angling Dharma pun menyatakan bahwa ia tidak bisa mengikutkan akan Sang Galuh karena takut menyinggung para senopatinya dan juga patihnya Batik Madrim. Akan tetapi mendengar penjelasan tersebut Sang Galuh Parwati tidak bergeming bersikeras untuk ikut dalam pembasmian dari Sang Denawa dan siluman serigala. Begitulah sifat wanita Gaes, ia tidak mau kalah meskipun nyawa sebagai taruhannya, sungguh itu adalah wanita yang pemberani. Pokoknya, kalau Kakang Suliwa ikut, saya juga harus ikut. Kenapa harus begitu, Galuh? Kami sudah bersumpah, Gusti Prabu, untuk menjadi sepasang pendekar. Mana mungkin sepasang pendekar, tapi yang satunya tidak boleh ikut beraga. Betul begitu, Suliwa? Iya. Maaf, Gusti Prabu. Niat kami memang begitu. Pada malam harinya pembasmian pun dimulai yang mana ia pun
PLG sangat-sangatlah banyak akan menyerang negeri Malwapati kali ini. Pasukan Malwapati bersiap siaga, dan akhirnya salah satu dari para denawa tersebut luka oleh pagar gaib yang dilakukan oleh Sang Patih Batik Madrim pada siang hari. Mereka pun kabur, dan kali ini sang siluman serigala yang jadi sasaran dalam pertarungan tersebut. Siluman serigala pun hampir dikalahkan. Untung dia menghilangkan diri dengan bubuk apalah itu namanya. Saya juga kurang mengetahuinya karenanya itulah ia pun langsung pergi dari sana dan para petinggi Malwapati pun juga kehilangan jejaknya. Dia sedang mendekat kemari. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti!
Prabu, kenapa tidak dikejar saja? Dikejar kemana? Mereka pergi ke alam maya. Kakang Batik Madrim pernah mengejar mereka menembus alam maya. Tapi mereka tidak ada di sana. Bagaimana pendapat Kakang Batik Madrim? Maaf Gusti Prabu. Sebaiknya kita kembali ke dalam sari dan kita rundingkan di sana. Baiklah.